TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur TV Al-Waha, alhamdulillah pada malam hari ini kami sedang dalam perjalanan menuju sowan-sowan terhadap tokoh-tokoh dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila, dan alhamdulillah bismillah malam hari ini kami bisa sowan ke Ngarsa Dalem beliau Gus Abbas, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila. Dan karena kita sedang bertemu, sebentar lagi akan ada Muktamar Nahdlatul Ulama, di mana kita berharap agar muktamar ini ke depan betul-betul menjadi muktamar yang membuat sebuah perubahan besar bagi Nahdlatul Ulama. Menurut saya Gus, panjenengan sebagai Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila, bagaimana melihat muktamar ini? Karena muktamar ini kan dalam tanda petik muktamar yang dipaksakan karena belum waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bagi saya, apakah muktamar itu darurat atau tidak itu sebetulnya nggak begitu penting. Ya. Yang paling penting itu ada satu transformasi kepemimpinan Nahdlatul Ulama yang lebih efektif, lebih arif, lebih bijaksana, lebih membawa sibghah nahdliyah, warna ke-NU-an, coraknya corak ke-NU-an, supaya tidak dibarengi dengan corak-corak politik, tidak dibarengi dengan corak-corak kepentingan masalah ekonomi, tidak dibarengi corak-corak warna-warna sibghah sultaniyah, yaitu adalah warna-warna corak-corak penguasa gitu. Karena ketua NU dimanapun berada itu adalah merupakan khadimul ulama, orang yang berkhidmat kepada para ulama. Maka ini yang harus difahami. Maka di dalam kepemimpinan Nahdlatul Ulama ini, ya yang saya fahami, bahwasanya harus ada 3 faktor yang mendasari. Satu adalah orang-orang harus memiliki ilmu ulama, ilmunya para ulama. Ya, ilmu di sini ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu hikmah. Hikmah dalam artian ilmu tasawuf dengan ilmu al-wa'dz wal irsyad. Ilmu dakwah, termasuk yang paling penting adalah ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan ilmu pengetahuan yang lainnya, supaya Nahdlatul Ulama ini coraknya corak ilmiah. Bukan corak fanatisme, bukan corak kegaduhan, bukan corak pemberontakan. Artinya pemberontakan di sini jangan sampai terjadi seperti yang kemarin di Ploso itu kan. Ada sedikit bukan corak NU gitu kan. Corak kayak corak berontak, corak apa. Jadi corak ilmiah saja dengan cara-cara ilmiah. Artinya corak penuh dengan daya nalar intelektual yang tinggi. Satu kepemimpinan, kepengurusan yang diisi oleh orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang secara ilmu mumpuni. Kalau orang itu sudah punya ilmu itu insya Allah nanti kita bijaksana. Kalau orang itu sudah mentok ilmunya dangkal, itu mesti akan marah, akan emosi. Maka dari itu satu ilmu ulama. Jadi harus betul-betul alim. Nomor selanjutnya adalah harus memiliki hikmatul hukama, harus memiliki satu wawasan pemikiran kebijaksanaan. Ya, bijaksana di dalam menghadapi satu problema, bijaksana di dalam menghadapi satu perbedaan. Karena yang namanya NU ini kan walaupun madzhabul arba'ah, tapi kan coraknya kan corak mazhab Syafi'i. Kalau seumpama kita pakai falsafahnya Imam Syafi'i itu al-jam'u bainar riwayatil mukhtalifah. Bukan at-tarjih, tapi al-jam'u, mengumpulkan seluruh riwayat berbeda, dikumpulkan. Nah, inilah gunanya Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama ini adalah wadah daripada seluruh aspirasi daripada warga NU, yang warga NU itu coraknya beda-beda. Ada dari santri, ada yang bukan santri, dari budayawan,
ada yang orang yang mungkin pemahamannya agak sedikit klinik gitu kan. Iya. Mereka NU gitu kan. Ada yang berpolitik gitu kan, seperti PKB dan segalanya. Maka ini seorang ketua PBNU Tanfidiyah dengan Pro Islam ini harus mampu menampung semuanya. Jangan lantas kemudian ketika ada perbedaan itu secara agitasi langsung dipotong langsung, maka akan terjadi perpecahan. Harus arif bagaimana cara menghadapi satu perbedaan. Harus arif bagaimana cara menghadapi satu gejolak, apakah di internal ataupun di luar. Dan harus arif di saat menghadapi taruhlah PKB gitu loh. Iya. Politik warga NU yang beda-beda. Karena NU itu sudah khitbah Nahdlatul Ulama tahun 1984. Tetapi kok muncul setelah reformasi, kok muncul PKB. Ini kemudian jangan lantas kita itu langsung apatis, langsung skeptis, langsung fatalis bahwa ini PKB bukan NU, ini nggak boleh, ini nggak boleh seperti itu. Sebab bagaimanapun yang nama PKB juga didirikan oleh orang NU, apalagi ada Gus Dur dulu. Dan sudah jargonnya juga adalah PKB itu adalah lahir dari rahim NU. Mereka tuh orang NU. Selagi mereka orang NU, maka pengurus Nahdlatul Ulama itu harus memiliki satu wawasan kepemimpinan yang al-jam'u bainahum, mengumpulkan mereka semua. Aspirasinya jangan lantas jangan lantas dianggap negatif ya, bahwa ada PKB, ada ini, jangan sampai ada terjadi konflik antara Pak Muhaimin Iskandar sumama dengan Gus Yahya. Itu sangat disayangkan. Artinya itu salah satu menurut saya kegagalan kepemimpinan di situ. Jadi bagaimanapun jangan berhadapan. Istilah kata orang Cirebon, jangan adu tumblek. Jangan adu tumblek wedus tuh, jangan adu tumblek kambing, jangan. Semua aspirasi didengarkan. Karena bagaimanapun yang namanya PKB juga warga NU. Dan tujuannya bagus juga untuk memperjuangkan NU di politik. Ya. Walaupun ya saya kira belum maksimal ya. Tapi artinya kita jangan bahas itunya. Tapi kita bahas sebuah realita bahwa PKB itu adalah NU. Termasuk juga masalah yang berkaitan perbedaan yang ada ya al-waqi'iyah. Yang waqi'iyah di antaranya adalah masalah yang berkaitan nasab. Mereka yang pro Ba'alwi silakan, itu juga masih orang NU. Dan mereka yang membatalkan nasab Ba'alwi itu juga orang NU. Ini PBNU itu harus menampung semua. Jangan ngumpet, jangan menghindarkan diri. Atau jangan memukul salah satunya, muncul salah satunya. Ini bukan cara-cara NU. Itu namanya bukan cara NU. Kalau aja al-jam'u bainar riwayatil mukhtalifah itu adalah Imam Syafi'i. Mengumpulkan beberapa riwayat-riwayat yang berbeda, itu al-jam'u, dikumpulkan. Beginilah. Maka harus ada formula yang lebih efektif lagi, lebih bisa menampung aspirasi lagi. Karena NU ini ada sedikit perbedaan dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah ini beberapa tidak terdiri daripada beberapa perbedaan, apalagi yang bersifat falsafi ya. Itu tidak seperti NU banyaknya. Kalau NU kan sangat banyak sekali ya. Lah maka dari itu disinilah harus ada orang yang memiliki hikmatul hukama. Dia punya pemikiran, wawasan kebijaksanaan, dia punya potensi untuk al-wa'dhu wal irsyad, memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan petunjuk pada masyarakat NU dan warga NU supaya adem. Jangan lantas kemudian, wah kita harus adu tumblek, mentang-mentang lah ini berarti yang namanya warga NU yang membatalkan nasab Pak Ali berarti bukan NU. Lalu yang mendukung Pak Ali berarti lah itu nanti repot. Nanti bisa mengeluarkan semua orang-orang warga NU. Nanti jangan sampai warga NU kemudian kecewa terhadap kepemimpinannya. Maka ini adalah merupakan satu gejala, satu kegagalan dan merupakan satu wacana yang sangat tidak elok di Nahdlatul Ulama. Apalagi seumpama masalah yang berkaitan nasab itu adalah masalah ilmiah. Ya sudah, Nahdlatul Ulama harus berdiri di tengah-tengah dan harus menampung semua aspirasi. Yang penting ini adalah bagaimana caranya potensi-potensi itu dijadikan sebuah komoditas Nahdlatul Ulama untuk membesarkan NU. Bahwasanya kalaupun seumpama ada yang membatalkan nasab, ayo kita tampung begini. Dan kita ciptakan sebuah peradaban di Indonesia yang lebih besar daripada di Mesir. Di Mesir belum ada. Tidak sedetail Indonesia. Di Syria juga sama. Walaupun juga di sana sudah ada pemikiran-pemikiran membatalkan, sudah ada data-datanya. Tetapi yang betul-betul settle dan betul-betul detail itu ada di Indonesia.
sampai ke huruf-hurufatnya, apa pembacaan nasab, apa pembacaan doktrin-doktrin dan ajarannya dari beberapa kitab ba'ali, itu sudah dibaca semua oleh ulama-ulama muda Nahdlatul Ulama. Nah ini tidak mungkin kemudian kita jadi pengurus NU itu kemudian mengabaikan itu, nggak mungkin. Karena itu adalah al-asyaul al-waqi'i, yaitu adalah al-asyaul waqi'iyah, itu sesuatu yang memang waqi'i terjadi. Jadi tidak boleh menutup mata, tidak boleh menghindarkan diri atau ngumpet. Sehingga selama ini ketika pengurus NU kemudian seumpama menghindar diri dari itu, jadi kelihatannya kurang elok. Dianggap oleh, jangankan jangankan yang non NU, oleh warga NU-nya sendiri dianggap, oh ini kok kepengurusan seperti ini. Nah itu banyak pertanyaan nanti. Jadi harus tegas memberikan ketuanya bahwasanya Nahdlatul Ulama, warganya ada yang setuju, ada yang tidak. Beginilah caranya. Yang penting sampean seperti ini. Ini kepemimpinan NU harus punya hikmatul hukama. Kemudian juga ya ada siyasatul muluk ya. Siyasatul muluk yaitu adalah apa namanya? Dia punya potensi untuk membawa NU memperjuangkan secara politik ya. Karena apa? Karena al-qitalu khid'ah. Pertempuran itu adalah strategi. Nah ini harus punya politik. Politiknya tentu politik nasional, bukan politik praktis, karena Nahdlatul Ulama sudah tidak ke politik praktis lagi, ya sudah khitoh ya. Jadi bagaimana caranya memperjuangkan Nahdlatul Ulama itu di kancah politik? Maka harus mencari formula dan menggali dari berbagai macam potensi-potensi Nahdlatul Ulama dari generasi muda yang ahli politik, yang pikiran wawasannya jauh secara politik, dikumpulkan semua oleh pengurus NU dan PBNU. Bagaimana cari formula? Oh seperti ini. Nah nanti akan dibahas. Oh berarti secara politik seperti ini. Berarti tempatnya NU di sini, warga NU kita sebenarnya. Lah ketika muncul PKB, oh berarti sikapnya harus seperti ini. Karena bagaimanapun mereka adalah orang NU. Jadi semuanya jelas. Jadi tidak terjadi kegaduhan. Ini ada jalannya, ini ada jalan, ini ada tempatnya. Kenapa kok jadi gaduh? Karena memang tempatnya nggak ada yang jelas. Jadi kita tempatnya di mana, malah seumpama yang terjadi malah buat instruksi PBNU tentang masalah PWI dan segala macam. PWI itu kan orang NU, ya kan, tidak boleh lah. Itu akhirnya membuat kekecewaan. Artinya solusi tidak diberikan, tetapi hanya justifikasi dan penghakiman terhadap gerakan-gerakan keilmuan warga NU. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Sebetulnya kalau seumpama kita itu paham dalam masalah itu, maka apa yang bisa dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dengan Mbah Wahab, termasuk juga yang diceritakan oleh Gus Dur dulu tuh, bahwasanya memang orang kalau ingin jadi ketua NU, Tanfid atau Rais Am, itu harus orang yang ahli fikih. Kenapa sebab fikih? Karena memang fikih itu falsafahnya itu sudah manutun bil maslahah. Jadi fikih itu ada usul fikih. Dia punya falsafah untuk menghadapi seluruh problema dan untuk menguraikannya. Itu sudah ada, serumit apapun itu ada alasannya. Dasarnya, pondasi daripada usul fikih kuat, dan itu dasarnya syariat. Jadi bukan dasar pribadi. Tapi kalau seumpama orang yang jadi ketua itu kemudian tidak paham ilmu fikih, tidak paham ilmu usul fikih, maka tidak akan mendapatkan satu solusi yang tepat. Makanya para ulama banyak mengatakan begini, definisi ta'rif yang paling tepat itu adalah usul fikih. Ketika usul fikih, usuliyun itu memberikan satu definisi, itu maka kuat, jami' mani'. Maka dari itu ada ad-dararu yuzalu qaidahnya, ada ma la yatimul wajib illa bi wajib, ada al-aslu baqa'u makana ala makana, ada al-wasail fi hukmil maqasid, ada lagi ad-dararu yuzalu, ada asyaqqu yuzalu, ada yang asyaqqu yuzalu, ada yang la darar wa la dirar, ada kemudian ad-dararu tubihul mahzurat, ada yang al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ini usul fikih ini adalah merupakan panduan secara syar'iyah yang diambil, digali dari intisari aturan-aturan yang dibangun oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya, yang dikeluarkan oleh para ulama, ditetapkan oleh para ulama, khususnya ulama mazhab Syafi'i. Ini untuk panduan kita di dalam melangkah apa saja yang kira-kira keputusannya itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Likaila tuhibbuhu bil hawa wala tabghuduhu bil hawa, kata
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, supaya kita kalau membenci orang yang bukan karena hawa nafsu, kalau mencintai juga bukan karena hawa nafsu, patokannya syariat. Dan patokan syariat yang paling kuat itu adalah fikih dan usul fikih. Yang kalau makanya di dalam Nahdlatul Ulama itu sibghahnya sibghah fiqhiyah. Coraknya corak fikih. Makanya Nahdlatul Ulama itu gerakan ulama-ulama fikih. Ya. Makanya ketika Nahdlatul Ulama kemudian ada beberapa yang mengikuti beberapa tasawuf, torekoh-torekoh, maka Nahdlatul Ulama buat banom namanya Catman. Ya kan? Ya. Karena itu menunjukkan bahwasanya Nahdlatul Ulama itu secara prinsip dasar itu adalah gerakan ulama fikih. Makanya betul tuh kata Mbak Hashim, kata Gus Dur, kata Mbak Wahab, kalau orang jadi ketua tanfid dan rois am, ya harus paham fikih dan harus paham usul fikih. Jadi harus warokotnya mateng, harus al-asbah wan nadhairnya buat mateng, harus jam'ul jawami'nya mateng, usul fikihnya mateng, fikihnya juga mateng. Tapi kalau seumpama pemimpin Nahdlatul Ulama, ketua Nahdlatul Ulama kemudian tidak ahli fikih, maka akhirnya falsafah berpikirnya liar. Berdasarkan hawa nafsu, kepengenan, pengaruh pribadi, subjektivitas. Karena tidak ada panduan secara syar'inya. Tapi kalau orang usul fikih tidak, memutuskan sesuatu ada syariatnya. Kenapa sampai seperti itu? Alasannya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kenapa sampai begitu? Karena ad-dararu yuzalu, ada panduannya itu syar'i. Itu makanya saya harapkan itu ya harus ahli fikih, usul fikih. Jadi jangan sampai Nahdlatul Ulama kemudian dijadikan sibghah sultaniyah, yaitu adalah corak-corak penguasa. Jadi yang namanya jadi ketua NU itu penguasa, ketua tanfid penguasa, rois am penguasa, sehingga yang lain itu dianggapnya tidak berkuasa. Nah ini salah kalau Anda memahami itu tidak bisa menerima apa yang digerakkan oleh Mbah Hashim Asy'ari. Makanya Mbah Wahab dan Mbah Hashim itu dulu tuh pertama kali sebelum ada Nahdlatul Ulama kan satu mendirikan Taswirul Afkar ya, atau Nahdlatul Fikr, kebangkitan pemikiran. Itu adalah ruang diskusi perbedaan. Artinya apa? Memang NU memang ilmiah. Ilmu isinya orang-orang berilmu NU tuh. Orang-orang yang mendasarkan dirinya ketika memutuskan sesuatu itu berdasarkan kaidah keilmuan, bukan kaidah kepentingan, bukan kaidah hawa nafsu dan kelompok, bukan. Ini ilmunya bagaimana? Maka di situ subjektivitas akan tersisih, kepentingan akan tersisih, sesuatu yang eksternal yang tidak ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama itu akan tersisih. Yang diajukan adalah masalatul ammah, kepentingan warga NU, dan NU itu bagaimana nih secara umum. Itu termasuk pada waktu yang saya baca itu seperti bagaimana Pancasila ditetapkan sebagai asas tunggal, kemudian khitbah Nahdlatul Ulama, itu dasarnya semua difahami, dikaji ilmu fikih. Makanya para ulama-ulama NU zaman dahulu tuh ketika mau memutuskan sesuatu, yang pertama digali itu usul fikih. Fikihnya bagaimana? Usul fikihnya bagaimana? Dasarnya apa? Kalau kita penerima Pancasila dasarnya apa? Kalau kita khitbah dasarnya apa? Itu ada usul fikih. Jadi Nahdlatul Ulama itu adalah sibghah fiqhiyah, gerakan ulama fikih. Maka aneh kalau seumpama Nahdlatul Ulama dipimpin oleh orang yang tidak ahli fikih, yang tidak roisnya tidak ahli fikih, tanfidnya tidak ahli fikih, maka akhirnya falsafatnya akan liar, tidak dipandu dengan kaidah-kaidah syar'inya. Maka harus ahli fikih. Makanya barulah setelah Taswirul Afkar itu ada, maka muncullah Nahdlatul Wathon. Taswirul Afkar kira-kira tahun 2014 ya. Nahdlatul Wathon muncul tahun 1914 ya. Kemudian Nahdlatul Wathon barulah muncul 1916. Ya kan? Yaitu dalam rangka secara ilmiah Nahdlatul Ulama memiliki satu kecintaan terhadap bangsa, maka harus ada kebangkitan bangsa, dasarnya ilmiah. Kemudian barulah itu Nahdlatul Tujar. Jadi kebangkitan ekonomi pun dasarnya ilmiah juga. Karena untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi tidak boleh menghalalkan segala cara, apalagi sampai korupsi, apalagi sampai penyelewengan dana, apalagi sampai hal-hal yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan ilmu. Itu semuanya akan menciderai kebesaran jalan torekoh Nahdlatul Ulama. Nah ini jangan sampai kemudian ketua NU dan pimpinan NU ini ada yang seperti ini, karena tidak memahami falsafah ke-NU-an, tidak memahami konsep ke-NU-an dan sejarah ke-NU-an, akhirnya di dalam langkahnya akhirnya
berantakan, tidak menampung karena tidak memahami bagaimana sih falsafahnya mazhabul arba'ah ya, atau minimal ya mazhab Syafi'i, bagaimana cara menghadapi PKB, cara bagaimana menghadapi PWI, atau seumpama masalah isu nasab ini, bagaimana menghadapi Ba'alwi, bagaimana kemudian menghadapi isu tentang masalah yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi NU. Sementara juga ada beberapa kepentingan pribadi yang masuk. Ini harus secara tegas itu, dan itu kembalikan Nahdlatul Ulama kepada fikih. Jadi saya lebih condong ya, NU insya Allah bisa akan selamat ketika ketuanya itu ahli fikih. Ya. Kalau begitu, juga ahli fikih. Dari sekian banyak kandidat yang ada hari ini, dari mulai kalangan pesantren, kemudian akademisi, sampai ada dari kalangan politik, menurut panjenengan siapa yang lebih cocok itu dari sekian banyak kandidat yang muncul di permukaan? Ya kalau saya sih siapa aja lah. Yang saya tidak akan menyebutkan orangnya, tapi yang saya lihat itu ya semua bagus lah. Yang namanya ulama-ulama, kiai-kiai yang ada di pesantren tak mesti itu diajari ilmu fikih, tetapi tinggal siapa saja, siapa yang paling matang. Dan kan bukan ilmu aja, ada kebijaksanaan. Siapa yang paling bijak, siapa yang paling arif, siapa yang bukan sekedar mengerti ilmu fikih, usul fikih, tapi ada mengerti satu falsafah kebijaksanaan di dalam memutuskan segala sesuatu. Kemudian gini Gus, setiap muktamar itu kan pasti ada yang namanya bahsul masail. Setiap persoalan yang muncul di permukaan selalu dibahsul masail. Kan kemudian diterbitkanlah kitab hasil bahsul masail. Kira-kira nanti di muktamar yang akan datang ini Gus, ini persoalan yang muncul di permukaan paling besar adalah persoalan nasab. Kira-kira panitia, dalam tanda petik panitia muktamar itu akan mengangkat isu itu dalam bahsul masail itu tidak Gus menurutnya dengan? Kalau menurut saya, Nahdlatul Ulama dan tim bahsul masail itu tidak usah takut atau sampai alergi terhadap masalah nasab. Tidak usah, nggak ada apa-apa Mas, nggak ada. Itu kan cuma hanya takut kepada sesuatu yang tidak berwujud aja. Tidak ada yang perlu ditakuti karena itu ilmiah, tidak ilmiah. Yang namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu yang ditentang tuh gurunya Imam Abu Ali Al-Jubai, itu gurunya, dan Mu'tazilah ketika itu menguasai dan didukung oleh pemerintah. Ya betapa menakutkannya. Tapi Imam Abul Hasan Asy'ari tegas ya. Ketika kita sudah tamak dalam masalah yang berkaitan dengan ilmu kalam selama 15 hari tidak mau diganggu, ternyata keluar langsung tegas mengatakan guru saya salah, guru saya keliru. Dan dalam kenapa kok guru saya keliru? Apa Imam Abul Hasan Asy'ari su'ul adab? Tidak. Dalam masalah ilmu tidak ada istilah su'ul adab. Dalam masalah ilmu tidak boleh ada fanatik. Dalam masalah ilmu jangan takut kepada yang sifat su'ul adab. Bertentangan guru itu nggak jadi masalah. Imam Syafi'i bertentangan dengan Imam Malik. Abul Hasan Asy'ari bertentangan dengan Imam Abu Ali Al-Jubai. Jadi kalau sampean itu tidak mau tidak berani bertentangan, tidak berani berbeda ya dengan apa yang sementara ini dipahami oleh orang tua, ya kalian jangan mazhab Asy'ariyah. Itu aja. Atur nuwun Gus atas penjelasan yang begitu panjang lebar, yang pada intinya bahwa pengurus PBNU hari ini termasuk panitia penyelenggara muktamar harus memiliki kejelasan dan keberanian. Harus ada ini NU harus ada keputusan. Jangan dibuat warga NU ngambang. Iya harus ada keputusan. Masalah nasab kayak gini, jangan dibuang, jangan. Itu kan warga NU, Imat juga warga NU, saya juga NU. Jadi nggak boleh. Cuma saya kan gimana sih porsinya? Masa ya dibuang? Nggak boleh, nggak boleh. Nanti banyak yang protes. Akhirnya gaduh. Dan yang mengapresiasi tentang masalah nasab itu juga kiai-kiai NU. Sekarang udah mayoritas. Betul. Jadi kendaraan Nahdlatul Ulama itu harus bisa seimbang. Kan ada kan tawazun, tawassut. Ada yang kemudian yang seimbang itu. Lah itu tidak condong ke sana condong kemari, tapi betul ini kalau istiqomah masalah ilmu. Makanya saya itu lebih condongnya ketua Nahdlatul Ulama baik tanfidz dan is'amnya harus ahli ilmu fikih dan usul fikih. Matur nuwun Gus atas informasi. Baik. Mohon maaf, demikian tadi sedulur TV Al-Waras semuanya, penjelasan yang sangat panjang dan mengena sekali. Semoga kita berharap agar muktamar Nahdlatul Ulama yang akan datang ini betul-betul memberikan perubahan yang besar bagi Nahdlatul Ulama. Saya Fahri Ulum bersama
Beliau Kiai Haji Muhammad Abbas Piliasi dari Pondok Pesantren An-Nadwah Buntet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.